Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita terkait dengan Google Spreadsheet. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menghitung atau menjumlahkan suatu rentang dengan kriteria berupa teks. Teks yang dimaksud ini berbeda dengan teks di video sebelumnya, ya. Nah, di sini teksnya itu mengandung sesuatu, bukan lagi seperti di video sebelumnya yang langsung menghitung infak yatim gitu ya atau infak umum. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kalau sepertinya kita lihat di sini jenis infaknya macam-macam ya. Ada infak yatim, infak umum, infak dana kemanusiaan, ada wakaf masjid, ada wakaf Quran. Kemudian zakatnya juga ada beda-beda, ada zakat profesi dan jasa, ada zakat mal begitu. Kemudian ada zakat apa lagi ya contohnya ya? Zakat wasiat begitu ya dan lain sebagainya. Jadi zakatnya beda-beda, infaknya juga namanya beda-beda. Depannya sama tulisannya infak, zakat, wakaf, tapi ujungnya beda-beda tergantung jenis programnya. Nah, pertanyaannya begini kan, kalau sepertinya kita mau menghitung jumlah transaksi atau mau menjumlahkan nominal donasi, zakat total itu bagaimana cara menghitungnya? Jadi yang dihitung semua zakat, mau zakat mal, mau zakat profesi, mau zakat wasiat atau zakat yang lain. Yang penting kalau dia zakat jumlahkan. Atau sebaliknya, kita mau menghitung infak umum, infak dana kemanusiaan, infak yatim piatu karena dia infak hitung gitu. Nah, apakah kita harus kalau dengan sum if biasa ya, kalau sum if biasa seperti ini, sum if biasa kita menghitung ini kemudian kriterianya infak, kemudian kita mau menjumlahkan kolom F begitu. Kalau menggunakan sub if biasa seperti ini, dia hasilnya akan nol. Kenapa nol? Karena kata infak doang gitu, kata infak doang itu tidak ada dalam kolom E. Begitu juga kalau kita ganti jadi zakat doang. Ini nggak ada di kolom E. Nah, gimana caranya kita membuat menghitung secara cepat semua zakat dan semua infak gitu ya. Semua zakat atau semua infak begitu. Nah, tapi kalau sepertinya di sini kita kosongkan, misalnya kalau di sini kita jadi tadinya zakat mal kita ganti cuman zakat doang, ya. Nah, di sini muncul nih 400.000. Karena kata zakat doang itu muncul di E3. Makanya nominalnya muncul 400.000. Kalau tadi ini zakat mal, dia jadinya nol tuh. Padahal kita tahu ini tuh zakat ya. Harusnya kan dijumlahkan 400.000. Bagaimana caranya? Jadi kita tidak bisa menggunakan seperti ini doang nih. Atau cara yang lebih primitif, lebih kacau gitu. Kita jumlahkan satu-satu di sini zakat mal. Kemudian nanti ditambahkan lagi eh bisa kita buat seperti ini. Ditambah dengan sum if kalau ininya adalah zakat wasiat gitu ya. Ini 36,3 juta. Tadi bertambah nggak ya? Oh, bertambah ya. Bertambah ya. Kita lihat. Ini 36,3 juta. Yang ini 300.000. Oh, oke. Yang ini 300.000. Yang ini 36 juta 30.000 ya. Nah, jadi yang ini 30.000. Nah, ini bertambah. Terus kita tambahkan lagi sum if zakat profesi dan jasa begitu. Misalnya. Tuh, jadi nomor satu ya. Nah, apakah kita harus melakukan seperti ini untuk menghitung semua zakat yang ada? Bagaimana kalau programnya terus bertambah tuh? Nanti ada zakat fitrah, ada zakat pertanian, ada zakat rikas dan sebagainya. Begitu juga infak begitu ya. Kita mau nulis skrip sepanjang apa? Kira-kira menulis formula atau fungsi sepanjang apa untuk mendapatkan nilai program yang semuanya adalah zakat atau nilai program yang ini di kolom E yang semuanya adalah infak. Nah, untuk ini kita dapat menggunakan sebuah simbol, sebuah simbol rahasia, sebuah simbol yang menjadi eh, jawaban atas kemudahan yang nanti akan kita atas masalah yang kita hadapi. Oke ya. Nah, simbol tersebut adalah asterisk atau tanda bintang. Tanda bintang digunakan itu untuk mendeteksi apakah em,
kata tersebut mengandung kata yang ada baik di awal, di depan, di awal atau di depan, di tengah maupun di akhir begitu ya. Dengan adanya tambahan tanda bintang, maka kata selanjutnya setelah kata bintang atau sebelum kata bintang itu tidak dipedulikan gitu ya dari teks yang ada. Contoh seperti ini. Kata zakat begitu. Nah, kita tidak akan mempedulikan kata apapun setelah kata zakat. Pokoknya yang diawali dengan kata zakat jumlahkan. Mau zakat mal, mau zakat fitrah, mau zakat wasiat, mau zakat profesi dan jasa, mau zakat pertanian, semuanya jumlahkan yang diawali dengan kata zakat. Begitu ya. Nah, karena kita tidak mempedulikan, artinya masa bodoh dengan kata atau teks selebih atau teks setelah kata zakat, kita tambahkan tanda bintang di belakang. Nah, ini muncul nih 62,8 juta. Jadi kita bisa katakan zakat kita untuk periode waktu ini ya yang ada di kolom ada di kolom B untuk periode ini itu adalah 62,8 juta terhimpunnya. Kalau kita mau menghitung lebih baik banyak gitu ya misalnya em, yang berasal dari CRM di Diryadi atau yang berasal dari CRM Tria Mega, ya kita tinggal gunakan sum ifs ya, mengikuti rumusnya sum ifs, tapi nanti di sininya tetap nih zakatnya pakai tanda bintang di bagian akhir. Maksudnya adalah tadi ya saya ulangi lagi supaya kembali paham. Tanda bintang ini dia membuat semua kata setelah kata zakat itu nggak peduli, gitu ya, tidak mempedulikan kata setelah kata zakat. Di sini yang penting dia diawali dengan kata zakat. Kalau kita simpan dia di bagian akhir. Begitu juga kalau sepertinya kita ganti dengan infak. Di sini muncul 28,8 juta. Jadi dia tidak mempedulikan di belakangnya mau infak umum, mau infak dana kemanusiaan, mau wakaf mau infak yatim piatu dan sebagainya, itu dia nggak peduli. Yang penting diawali dengan kata infak. Jadi bagian bagian belakangnya apapun lah begitu. Nah, sebaliknya kalau tanda bintang tersebut kita taruh di depan seperti ini, gitu ya, maka kebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia tidak peduli kata apapun di belakang kata infak. Nah, kalau yang ini dia tidak peduli kata apapun di depan kata infak. Begitu ya. Jadi kalau sepertinya ini saya ganti jadi yatim piatunya di depan seperti ini, infaknya di belakang. Nah, dia muncul nih 10.000. Di sini muncul 10.000 sesuai dengan yang ada di sini. Kenapa? Karena dia kata di depannya itu apapun isinya, mau mau yatim piatu, mau umum dan sebagainya, kalau diakhiri dengan kata infak, ini ya, diakhiri dengan kata infak, dia ambil. Jadi kalau yang ditaruh di depan, dia tidak peduli dengan kata apapun sebelum kata infak. Yang penting diakhiri dengan kata infak, begitu. Dan ini tidak apa namanya, dan ini tidak case sensitif ya. Jadi mau ditulis infak menggunakan i kecil maupun i besar, hasilnya sama. Begitu juga kalau tadi misalnya zakat saya tulis dengan huruf kecil seperti ini, ketika saya tambahkan tanda bintang di akhir, dia akan menjumlahkan semua kata yang diawali dengan kata zakat, apapun kata setelahnya. Nah, kalau kita kita juga bisa menyimpan di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, gitu ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini, berarti dia tidak peduli di depannya kata apa, di belakangnya kata apa, yang penting kata tersebut ada zakatnya. Begitu ya. Yang penting kata tersebut ada zakatnya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi ini tanda asterik, ini salah satu kriteria yang digunakan untuk eh, menghitung sesuatu nilai dalam sel yang berupa teks dan rentang berupa teks yang kita ingin yang kita kehendaki itu mengandung kata-kata tertentu, baik di depan, di belakang maupun keduanya, begitu ya, di depan atau di belakang. Begitu teman-teman sekalian. Nanti untuk yang count if juga sama ya. Untuk yang count if juga kita menggunakan, sorry, kita menggunakan hal yang sama. Jadi misalnya kita mau menghitung ada berapa jumlah transaksi zakat. Nah, kita tinggal menghitung E, kolom E, kalau apa namanya kalau katanya diawali dengan kata zakat
apapun kata belakangnya. Seperti ini, dia muncul 30. Jadi transaksi zakat ada 30 transaksi, ada zakat mal, ada zakat profesi, ada zakat apa? Mungkin ada zakat fitrah, mungkin ada zakat pertanian begitu ya. Kemudian nominal yang terhimpun ada 62,81 juta begitu. Oke, itu saja teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana menghitung atau menjumlahkan suatu rentang data berdasarkan suatu kriteria yang merupakan bagian atau kandungan dari suatu nilai yang menjadi kriterianya begitu ya. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.